Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di The Rahman's Garage. Oke, udah lama ya kita nggak sapa teman-teman di YouTube ini. Nah, kebetulan di video kali ini kita mau review salah satu unit stok yang ada di The Rahman's Garage. Dan kebetulan unit ini unit yang pertama kali kita punya ya serinya. Unitnya apa? Seperti biasa, di check out dulu video berikut. Oke, jadi ini unitnya ya, Peugeot 407 sedan tahun 2005 ya. Nah, jadi mungkin saya cerita sedikit sejarahnya untuk Peugeot 407 ini. Jadi Peugeot 407 ini merupakan penerus dari seri 406 yang dimulai produksinya itu tahun 2004 sampai 2011 ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini setahu saya, koreksi kalau saya salah, yang terakhir masuk itu cuma sampai tahun 2007 dan dia ada dua tipe body ya, ada yang sedan dan juga ada yang station wagon. Nah, untuk yang kita review kali ini kebetulan yang sedan gitu ya. Nah, untuk mesinnya sendiri dia mesinnya menggunakan mesin tipe EW10 2000 cc yang sama digunakan juga di Peugeot 307 SW dan juga di Peugeot 807. Lalu dari desain bodi ini sebagai penerus generasi 4 agak keluar dari pakemnya ya. Jadi kalau 405, 406 itu kan purely sedan gitu ya bentuknya. Kalau ini menurut saya sih tidak 100% sedan tapi mirip-mirip sedikit dengan liftback gitu ya, karena bentuk belakangnya atau pilar belakangnya itu melandai seperti ini. Jadi seolah-olah buntut bagasinya itu pendek gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ingat seri mobil Jepang ya, kayak mirip Mazda Capella mungkin ya, gitu dari belakang Capella yang hatchback gitu. Nah, untuk unit yang kita punya sendiri di sini kebetulan untuk velgnya kita sudah upsize menggunakan velg OEM dari Peugeot juga, serinya Galaxy, ringnya 18. Untuk aslinya sendiri kebetulan dia menggunakan velg ring 16 gitu ya. Nah, cuma ini untuk unit ini kita sudah ganti dengan velg Galaxy yang menggunakan ring 18. Kalau kita lihat dari sektor depannya ini memang tampilannya lebih agresif ya daripada Peugeot 406. Jadi dia tampilannya lebih sporty seperti ini ya. Lalu kemudian untuk lampu depannya memanjang seperti ini, cukup besar, dan dia sudah menggunakan proyektor ya. Tapi proyektor masih menggunakan bohlam biasa. Terus kemudian di sini ada grill yang cukup besar. Lalu kemudian penempatan fog lampnya di sini ya, di bumper. Nah, lalu kemudian logo singanya udah logo singa yang model baru ya gitu. Terus kemudian untuk spion sendiri dia nempel di pintu seperti ini. Jadi mirip ini ya, mungkin mirip 307 SW gitu ya. Lalu kemudian kaca depan ada segitiga di depan seperti ini, baru disambung dengan kaca depannya gitu. Terus kemudian handle di sini model tarik warna hitam, sewarna dengan list body dan juga list bumper. Lalu kemudian untuk tampilan belakangnya seperti ini ya. Lampu belakangnya juga bentuknya trapesium ya, gitu, seperti ini tampilan belakangnya. Oke. Terus kemudian di sini ada emblem singa Peugeot dan emblem serinya 407. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya ya. Kita bahas interiornya.
Oke. Nah, untuk interiornya sendiri di sini joknya sudah berbahan kulit ya. Sudah berbahan kulit. Lalu kemudian untuk material dashboardnya semua ini soft touch ya. Material dashboardnya ini soft touch, sini soft touch. Sudah ada airbag, setir sudah ada airbag. Lalu kemudian di pintu sebelah kanan juga panel-panelnya ini semua soft touch ya. Untuk di speedometernya sendiri tampilannya cukup simpel seperti ini. Oh ya, dan ini untuk 407 seri 407 ini mau yang sedan maupun yang hatchback itu hanya disediakan dalam satu tipe transmisi yang masuk Indonesia, yaitu transmisi otomatis. Nah, transmisi otomatisnya ini juga transmisi otomatis AL4 ya transmisinya. Jadi sama dengan yang digunakan di 307 SW juga gitu ya. Nah, terus kemudian balik lagi ke cluster speedometernya simpel seperti ini ya. Sini ada berbagai indikator nih kalau saya nyalakan seperti ini. Oke. Nah, jadi dia akan melakukan initial checking dulu pada saat kita kontak sekali ya. Terus kemudian pada saat kita starter on. Oke. Dia akan seperti ini. Jadi di sini ada temperatur air. Lalu ini temperatur air, terus kemudian temperatur udara, terus kemudian juga di sini ada penunjuk indikator bensin, RPM, dan juga kilometer. Sini ada indikator posisi gearnya. Lalu kemudian kalau kita tekan tombol yang di sini, nah di sini akan menunjukkan informasi trip 1, trip 2, dan juga real time fuel consumption-nya bisa kita lihat di sini. Oke. Lalu kemudian kalau kita lihat di kolom setirnya di sini kiri dan kanan ini masing-masing ada 2 tuas ya. Jadi untuk yang tuas yang atas ini untuk wiper, lalu kemudian yang di bawah sini, nah ini untuk kontrol ke audionya ya, untuk kontrol ke audio. Lalu kemudian di sebelah kiri di sini sudah ada cruise control ya. Sudah ada cruise control, ini pengaturan untuk cruise controlnya. Lalu kemudian di sebelah sini ini untuk pengaturan lampunya. Lalu kemudian di sini ada panel yang untuk menunjukkan dari mulai di sini temperatur AC. Lalu kemudian ini sama ya tadi. Jadi ini ngikut ke yang di speedometer tadi. Jadi kita bisa cek real time consumption-nya dan juga trip 1, trip 2. Lalu kemudian ini head unitnya masih standar ya. Jadi semua pengaturan audio nanti juga akan muncul di sini. Jadi misalkan kita seperti ini CD ataupun radio, itu setelnya dari sini. Lalu kemudian penyetelan kendaraan lainnya juga di sini. Di sini ada berbagai menu di sini ya. Oke, jadi ini ada menu untuk setel air conditioning, lalu kemudian personalization configuration-nya, lalu kemudian trip komputernya, dan juga penyetelan audio. Terus AC-nya sendiri ini udah model auto ya, sudah bisa auto seperti ini. Lalu kemudian ini untuk sirkulasi udara dalam, ini udara luar. Lalu kemudian di sini ada defogger, ya. Terus kemudian di sini juga ada defogger juga untuk kaca depan dan kaca belakang. Untuk menaikkan menurunkan temperatur AC-nya di sini ya. Oke. Lalu ini untuk menaikkan temperatur AC, ini menurunkan temperatur AC, ini pengaturan blower, ini pengaturan arah semburan ya. Ini untuk ESP-nya. ESP-nya bisa di-on-kan, bisa di-off-kan. Ini child lock, ini untuk central lock-nya, dan ini untuk hazard. Kemudian di sini ada asbak juga. Lalu kemudian di sini ada pengaturan sport mode dan juga snow mode-nya seperti itu. Nah, jadi tampilannya untuk depan seperti ini ya, interiornya. Oh ya, lalu kemudian di sini juga sudah ada headlamp adjuster-nya ya. Kalau untuk setir sendiri di sini sudah tilt dan teleskopik ya, sudah tilt dan teleskopik. Nah, ini tilt, ini teleskopik ya, seperti itu.
Oke. Lalu kemudian juga untuk handbrake-nya masih model mekanikal ya. Di sini ada tempat penyimpanan, ya bisa jadi cup holder juga di sini seperti ini. Terus kemudian di sini ada glove box yang cukup besar ya untuk port OBD-nya ada di sini. Jadi untuk scan dan lain-lain ada di sini. Terus kemudian untuk buka kap mesinnya dari sisi penumpang ya, yang sebelah sini. Lalu ini tampilan interior belakangnya. Jadi headrestnya dapatnya 3. Terus kemudian ada tray juga di sini. Ya, oke. Untuk unit ini kebetulan untuk atapnya masih bagus ya. Atapnya nggak, plafonnya nggak turun. Terus kemudian di sini ada lampu, ada 3. Oke. Di sini juga ada lampu yang bisa dinyala matikan. Oke. Terus kemudian untuk lacinya sendiri, dia bisa dikunci dengan menggunakan kunci di sini. Seperti ini lacinya. Oke. Nah, itu ada fuse box-nya juga di situ. Lacinya cukup gede ya. Oke. Sekarang kita pindah ke belakang ya. Oh sorry, sebelum kita pindah ke belakang, di sini sisi driver ada pengaturan power window-nya ya. Jadi ini sudah all auto ya. Jadi yang kiri auto, sudah auto ya, up and down. Lalu kemudian kanan depan juga udah auto up and down. Oke, terus kemudian di sini ada pengaturan untuk electric mirrornya. Cuma sayangnya ini spionnya ini belum retract ya, belum model retract gitu. Agak aneh juga sih karena di 307 SW dia spionnya sudah retract gitu. Tapi di 407 malah downgrade lagi, dia nggak retract modelnya. Oke, ini tampilan dashboardnya ya. Kalau kita lihat dari belakang, kita duduk di belakang, cukup modern tampilannya. Jadi kalau di 406, 405 itu kan banyak aksen-aksen kayunya ya. Jadi kalau di 407 itu udah hilang gitu, karena memang dia lebih modern lah gitu ya tampilannya. Gitu. Terus kemudian di sini juga dari penumpang kita dapat kisi AC sendiri. Di sini ada power outlet. Terus kemudian di sini ada sarung juga di sini, tempat penyimpanan di sarung joknya masing-masing di sisi penumpang dan juga di sisi pengemudi. Untuk legroomnya lihat, ini jauh banget ini ya, 4 jari. Ini padahal ini posisi duduk saya, tinggi badan saya sekitar 168, mundurnya segini joknya. Ini legroomnya sangat luas sekali gitu. Terus kemudian juga kalau kita duduk di tengah di sini, karena di belakang sini ada headrestnya ya, jadi 3 penumpang di belakang juga duduknya nyaman ya. Dan ini karena FWD jadi nggak ada tunneling di sini, jadi ini cukup rata gitu ya. Jadi enak juga nih posisi kakinya gitu. Terus kemudian di sini ada tombol power window, sini ada saku penyimpanan, terus kemudian seat belt, sama di sisi kirinya juga. Terus kemudian ini jok bisa dilipat ya, bisa dilipat dengan konfigurasi 60-40 ya. Jadi di sini untuk menurunkan joknya. Jadi nanti kalau perlu bawa barang-barang yang panjang atau cukup besar gitu ya, bisa dilipat aja joknya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat mesinnya ya. Jadi tampilan ruang mesinnya seperti ini. Di sini memang harusnya ada covernya nih, cuma saya lepas dulu karena tadi habis dibersihkan ruang mesinnya. Jadi tampilan ruang mesinnya kurang lebih seperti ini. Jadi mesinnya EW10 ya. EW10 sama seperti yang digunakan di Peugeot 307 SW dan Peugeot 807 ya, 2000 cc. Nah, terus ini nih yang unik ya, buat yang belum pernah punya Peugeot 407 pasti bingung cara buka bagasinya gitu ya, karena di dalam pun, di kabin pun itu tidak ada tuas pembuka untuk bagasinya gitu. Jadi cara buka bagasinya itu, jadi di sini 407 kita tekan di sini. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi ini untuk bagasinya cukup luas ya. Bagasinya cukup luas. Terus kemudian di sini juga sudah ada peredamnya ya di pintu bagasinya. Oke, jadi cukup luas ya bagasinya. Oke. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang pengen coba sedan Eropa yang
Harganya cukup terjangkau dan juga tidak mainstream, perawatannya juga cukup mudah. Jadi mungkin Peugeot 407 ini bisa jadi salah satu pertimbangan gitu ya. Nah, kebetulan untuk unit yang ada di kita ini, kita sudah lakukan banyak peremajaan juga ya. Jadi nanti saya kasih service recordnya lengkap ya. Tapi intinya untuk peremajaannya meliputi sektor kaki-kaki, lalu kemudian juga gearbox matic-nya, terus juga kemudian penggantian timing belt dan lain-lain ya. Jadi unit ini sudah sangat siap pakai ya, sangat siap pakai. Dan kemarin juga kita sudah pernah tes dari Bandung ke Batu Karas lewat jalur selatan yang dikenal cukup ekstrim, dan tidak ada kendala sama sekali gitu ya. Jadi buat teman-teman yang berminat, monggo silahkan nanti hubungi nomor WA di bawah ini ya. Nanti tinggal nego aja sama kita kalau mau nego. Untuk harganya ini kita buka di angka 105 juta nego ya tentunya. Surat-surat lengkap, pajak hidup, kaleng panjang nih sampai 2030 gitu ya, plat Bandung. Oke, kilometer sekitar 160 ribuan slow going gitu ya. Oke, itu aja, sekian review dari Peugeot 407. Buat yang berminat, monggo ditunggu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.